Pagi, Neng. Sky tersenyum setelah Lala membuka matanya. Sudah 1 bulan semenjak berbulan madu, mereka kembali melakukan aktivitas seperti biasa di Indonesia. Pagi, A-nya Neng Lala. Lala menjawab setelah Sky mengecup sekilas bibirnya. A-nya Neng Lala, kedengarannya kayak nama Facebook gen milenial. Sky terkikik geli karena Lala mencubit perutnya kuat. Mandi Gi, jangan males. Sky bahkan sudah mengenakan pakaian olahraga untuk jogging sebelum ke kantor. Biasanya, Lala ikut salat jamaah subuh bersama menantu ustadznya. Namun, sudah 2 hari ini Lala malas sekali. Padahal, sudah beberapa kali bangun tapi masih mau nyaman di atas ranjang. Sky juga sudah siapkan air hangat untuk mandi pagi. Ini menakjubkan. Seorang Sky Rain yang biasanya serba disiapkan, mau bergerak menyiapkan apapun yang akan Lala pakai. Cepat, Neng. Sky terbiasa menyebut itu, karena ikut-ikutan yang lain. Hisham, Radit, bahkan ibu mertuanya selalu memanggil itu. Iya, bentar, 5 menit. Lala masih betah dengan pejam matanya. 5 menit lagi saja. Namun, justru Sky lekas memboyong istrinya masuk ke dalam kamar mandi. Ya ampun, 5 menit lagi saja. Aku tidak bisa pergi ke kantor tanpamu. Sky mencemplungkan Lala ke dalam bathtub yang lalu membuat Lala berteriak. Airnya kedinginan, tadi hangat. Ini gara-gara kamu terlalu lama makanya dingin. Sky menyela. Neng mau mati. Ah, protes Lala dijawab dengan sentilan di bibirnya. Ah, jangan bilang begitu lagi. Kau akan hidup lebih lama dariku, kata Sky. Cukup Leona saja yang membuatnya trauma. Tak mau Sky kehilangan Lala atau dia akan gila. Sakit. Lala mencebikkan bibirnya, lantas menerima sebuah kecupan singkat yang akhirnya dilanjutkan dengan lu ****. Wih, Lala meluah. Entahlah, aroma dari produk dental care yang Sky gunakan tidak enak dirasa pagi ini. Kenapa? Nggak suka. Lala menutup mulutnya, sekali tercium, ternyata menyengat sekali aromanya. Apanya? Bau vanila. Ini kesukaan kamu. Sky menginterupsi, karena sebelumnya, Lala sendiri yang pilih rasa vanila untuk produk kumur dental care-nya. Nggak suka pokoknya, bukan berarti kamu boleh menolakku. Lala masih kekeh untuk menggeleng. Jelas itu membuat Sky geram, yang pada akhirnya, membuat Sky kembali memaksakan lumatan. Wih, sudah dikatakan mual, tapi, Sky justru bebal tak percaya karena menurutnya, tindakan Lala hanya alasan untuk berdalih. Beneran, mual. Detik berikutnya, keduanya terbengong memikirkan hal yang sama. Yah, itu karena keduanya sama-sama sedang menunggu hasil bulan madu mereka sebulan yang lalu. Memang sudah telat, Sky bertanya. Harusnya sudah. Lala pikir, menstruasinya sudah telat 2 minggu dari seharusnya. Sky meraih baskom dari dalam laci bawah meja wastafel, dia perlu menambahkan air hangat untuk istrinya. Lala sudah tersenyum-senyum tak jelas, andai benar dirinya hamil. Ah, alangkah senangnya. Kemarin, Sky dan Lala saling mencurahkan isi hati. Mereka juga ingin memiliki anak lelaki yang lucu seperti anak Alice yang baru lahir 1 minggu lalu. Sky melihat, Papi Rega begitu sehat setelah Ahkas dilahirkan. Masya Allah, Sky yang semula sudah merencanakan operasi untuk Alice. Tidak terpakai karena Alice melahirkan dengan cara yang cukup cepat tanpa adanya kendala. Ngapain? Senyum-senyum. Sky melirik bibir yang menolaknya barusan. Nggak sabar pengen tes. Lala meremas lengan Sky, geram. Semoga positif ya, tidak juga berharap, tapi Sky akan bahagia jika Lala bahagia. Intinya, dia ingin menjaga wanita ini sebisa yang dia mampu. Mandi sendiri bisa kan? Bisa. Sky pergi karena Lala mulai mencopot pakaiannya. Kalau sudah begitu, juniornya tidak akan bisa dikendalikan lagi. Lala tidak ikut ke kantor, hari ini Lala dibawa langsung oleh Mami Vanessa ke rumah sakit untuk periksa. Sky jadi harus ngantor sendiri. Sudah sampai di ruangannya, Dominic justru menyambut dengan raut gulana. Yah, memang akhir-akhir ini Dominic sering sendu, mungkin karena Widya tak pernah mau terima cintanya. Kenapa melamun terus? Sky duduk di kursi kepemimpinan miliknya setelah sebelumnya dia pastikan bersih. Dominic baru sadar, jika bosnya datang.
Lelaki Belanda itu duduk di kursi yang terletak bertepatan di depan meja bosnya. Aku gelisah, bos. Apa lagi? Sky tak anggap penting kegelisahan Dominic. Kemarin, lelaki itu juga sudah memutuskan untuk tidak menikah karena wanita incarannya terus menolak. Saat di Santorini, aku meniduri GG. Wah, Sky mendadak menatap komisarisnya, bahkan menamparkan kepala lelaki Belanda itu dengan tongkat besinya. Sakit, bos. Dominic berteriak. Kau ini sembarangan sekali. Sky tak kalah keras saat meneriakinya. GG masih gadis. Malam itu kami mabuk, lagi pula dia pasrah sekali malam itu. Ketus Dominic. Kepalanya nyeri sekali, ia meringis, mungkin lecet, ia hanya fokus menguyel bagian tersebut. Lalu, Sky penasaran, aku rasa dia sudah biasa melakukannya. Yah, itu hanya cara Dominic agar tidak semakin merasa bersalah. Dia tidak mengeluarkan darah atau apapun. Kau persis mbak Facebook. Sergah Sky. Wai, tidak semua wanita bisa mengeluarkan bercak saat kehilangan selaput darah. Bisa jadi selaputnya sudah robek karena pekerjaan berat di masa lalu. Oh ya, Dominic terpelongo. Tunggu, sontak dia ingat kembali, di hari yang sama, sore saat GG ke toilet dan titip Wilona, gadis itu meringis kesakitan setelah kencing. Kala itu, GG hanya bilang baik-baik saja dan tidak perlu dikhawatirkan. Lagi pula, GG bukan orang yang pandai mengeluh agaknya. Jadi aku harus apa? Tanya Dominic. Kau tanyakan saja, dia mau ditanggung jawabi atau tidak. Kalau kau lelaki sejati, seharusnya bertanggung jawab. Saran Sky. Dia saja sesantai itu. Sergah Dominic. Ya sudah terserah kalian. Sky sedang menunggu kabar dari Lala. Dia ambil ponsel yang ternyata belum juga mendapat pesan. Tak berapa lama, GG datang bersama seorang lelaki yang mendorong stroller milik Wilona. Pintu pun tertutup kembali seiring dengan masuknya GG dan Wilona. Bos, Om, sapa GG. Dominic langsung melirik, tapi tak berani menyahut. Dia gulana karena ini hari terakhir GG bekerja. Sudah seminggu ini, GG menyerahkan Wilona pada pria di sisinya. Pria yang dia pilih untuk menggantikan dirinya bekerja. 1 minggu dilatih, Wilona mau mengenal dengan baik pengasih barunya. Apalagi, Dion termasuk pemuda yang sangat tampan. Wilona akan cocok bersamanya. Sky menghela napas. Kau yakin tidak melanjutkan kontrak? Hehe, tidak bisa bos. Final, kata GG. Oke, Sky, selamat berjuang di luar. Lantas, Sky menatap Dominic. Kau yang atur bayaran GG. Baiklah. Dominic berdiri untuk menuntun GG keluar dari ruangan, dan masuk ke ruangan pribadinya. Dominic, ingin bicara tapi bingung harus memulai dari mana. Dia meraih bungkusan amplop coklat berisi uang dari brankas miliknya, lalu menyodorkan pada GG. Ini gajimu. Seketika, GG memeriksa jumlahnya, GG tidak kasbon, maka 60 juta hanya untuk mengasuh Wilona. Wah, terima kasih, Om. Kau telat datang bulan. Mendadak, GG meredup senyumnya mendengar pertanyaan sensitif Dominic. Pasti karena Dominic takut. Tidak perlu takut, jangan seperti anak gadis begitu, Om. Dominic menghela napas. Benar dugaannya, gadis ini terlalu santai untuk dikatakan cupu. Aku tahu kau mungkin terbiasa melakukan hal ini, tapi aku baru melakukannya lagi denganmu. Setelah bertahun-tahun lamanya, aku menjaga status dudaku. Katanya, GG mengernyit. Kenapa Om berpikir aku sering melakukannya? Kau saja tidak terpengaruh oleh keadaan yang terjadi selama ini. Yah, GG tak pernah mengeluh soal apapun. Semua tampak baik-baik saja selama ini. Baiklah, aku pernah bersama seseorang. Siapa? Dominic segera menimpalinya setelah GG menunjukkan kesan serius. Lee Min Ho. Ya Tuhan, Dominic menyesal telah menganggap anak tomboy ini serius. Aku serius, anggap malam itu hanya apesnya kita. Dan sekarang, GG harus pamit, Om. Terima kasih uangnya. GG harus pergi karena ada sesuatu yang perlu dilakukan setelah ini. Tentunya, Dominic akan berbaik hati untuk yang terakhir kalinya. Biar aku antar sampai ke kosmu. Baiklah, terima kasih. GG setuju. Di sisi mobil sport miliknya,
Dominic berdiri terpaku dengan tangan yang menempel pada handle pintu kendaraan itu. Jika dirasa terlalu berat untuknya membuka pintu, setelah hari ini, GG mungkin tidak akan bisa dia temui kembali. Alasan pertemuan dengan GG sudah tiada lagi karena keluarnya gadis itu dari lingkungannya. 3 bulan lamanya, GG berada di sisinya, menjadi seseorang yang menjaga Winona, bahkan menemaninya bekerja karena hampir seharian Winona harus dipantau bersamanya. Makan bersama, membuat kopi saat lembur, sudah mereka lalui sejauh ini. Dominic buka pintu mobilnya, seraya berkata, "Winona pasti akan kehilanganmu." Bukan, sejatinya Dominic lah yang akan kehilangan wanita itu. Jujur, terakhir kali Widya menolaknya, dia tidak terpengaruh karena di dalam pikirannya sudah bercabang kepada gadis yang ditidurinya 1 bulan lalu. Winona akan baik-baik saja bersama Dion. GG tetap kekeh untuk keluar dari lingkungan perusahaan. Yah, dia harus cepat keluar sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Belum terlambat, G. Sekali lagi, Dominic mempengaruhi. Belum terlambat, untuk, sela GG. Wanita itu mengernyit cukup serius. Terlambat untuk apa? Kau masih bisa mengurungkan niatmu, dan kembali memperpanjang kontrak. Dominic berusaha mencegah setidaknya. Kalau soal gaji, gajimu akan aku tambah. GG tertawa sekilas. Terima kasih tawarannya, Om. GG akan kembali nanti saat butuh uang lagi. Sejenak, Dominic terdiam untuk memikirkan sesuatu yang ternyata buntu. Baiklah. Dominic tak memiliki alasan yang jelas untuk tetap mempertahankan GG di sisinya, walau dia sangat ingin. See you again later, bye. GG tersenyum saat berjalan mundur dan perlahan berbalik untuk masuk ke dalam gerbang bertuliskan Kos Putri. Dominic masih ragu untuk masuk ke dalam mobilnya, tapi tetap dia lakukan setelah tak cukup memiliki alasan untuk memanggil GG kembali. Siangnya, di lain tempat, Sky baru saja tiba di mansion utama keluarga Rain. Beberapa jam yang lalu, seseorang menyuruhnya pulang. Lihat, seluruh pengawal, bahkan tampak tegang, beberapa pengacara pun ikut melingkar di meja meeting Rega Rain. Siangnya, di lain tempat, Sky baru saja tiba di mansion utama keluarga Rain. Beberapa jam yang lalu, seseorang menyuruhnya pulang. Lihat, seluruh pengawal, bahkan tampak tegang, beberapa pengacara pun ikut melingkar di meja meeting Rega Rain. Ada Lala yang menangis sesenggukan di sisi Vanessa sang ibunda. Ada apa? Sky sontak merinding, dan mengalami ketakutan adalah hal yang langka bagi CEO Xmeria. Duduk, titah Rega, ada apa ini? Sky mengulang kembali pertanyaan yang ingin dia ketahui jawabannya sekarang juga. Kenapa Lala menangis? Kenapa? Sky membentak karena tak sabar. Lala kemudian menghambur ke dalam pelukannya. Positif, kita akan punya anak. Sky berkaca-kaca. Semuanya terasa campur aduk, takut, bahagia, entahlah. Sebelumnya dia memenuhi keinginan Lala karena ingin membuktikan kesungguhannya. Tapi, setelah Lala dinyatakan positif, dia takut. Sky memeluk erat wanita itu. Vanessa pun memberikan pelukan hangat. Selamat ya, terima kasih atas kerjasama kalian. Vanessa yang paling melo, dia takut suaminya pergi meninggalkannya. Maka setelah ada berita ini, dia yang paling bahagia. Yah, lihat saja, Rega seolah mendapatkan semangat baru setelah Ahkas lahir. Dan sekarang, semakin berbunga-bunga pasca mendengar kehamilan istri, Sky Rain. Pindahkan 70% kepemilikan Xmeria atas nama Sky Rain. Titah Rega kembali. Dia bicara pada 11 pengacara yang ada. Lala tak peduli itu, dia hanya peduli pada senyum ibunya yang mungkin akan berkembang setelah mendengar berita ini. Jangan sampai istrimu bekerja terlalu keras, dia tidak boleh lagi melakukan aktivitas apapun selain duduk, beristirahat, makan dan minum yang sehat untuk calon cucuku. Sky setuju dengan perintah posesif Rega, lagi pula, dia sudah membuka lowongan kerja baru untuk di bagian sekretaris. Dan pria yang dia cari untuk menjadi partner Dominic. Oh Tuhan, Sky mengeluh. Kehamilan pertama Lala, selain ini cukup rentan, Lala juga mulai banyak maunya, contohnya seperti sekarang ini. Lala meminta Ifumi buatan Marco. Tidak bisa,
Tidak akan pernah, Sky biarkan. Marco besar kepala karena istrinya ngidam Ifumi buatannya. Sky justru mendatangi Dominic yang tinggal di apartemen Miller Corpora. Wajah pria itu tidak bisa dikatakan menyambut, malahan terkesan kecut seolah tak ingin diganggu. Bantu aku memasak. Membawa banyak bahan mentah, Sky berdiri di depan sang empunya hunian mewah ini. Cak, dari ambang pintu, Dominic kembali melangkah gontai ke arah sofa, lalu menjatuhkan punggungnya di sana. Sky ikut masuk. Lala minta masakan Marco, dan aku tidak akan pernah menurutinya. Jadi, kau saja yang memasak untuk istriku. Aku lagi malas, bos. Dominic ingin istirahat, please. Sehari saja dia ingin, tanpa gangguan bos killernya yang manja. Kau malas sekali seperti Lala. Padahal, ibu hamil juga bukan. Umpat Sky, lalu duduk di depan sofa Dominic. Supaya bos diktator ini cepat pergi, Dominic harus segera menurutinya. Masak apa memangnya? Ifumi. Dominic tak pandai, tapi akan berusaha untuk mengusir halus bosnya. Baiklah, aku buatkan, aku punya resepnya. Kau juga ikut bantu aku membacakan panduannya. Oke, Sky setuju. Lagi pula, sejauh ini, Dominic selalu bisa diandalkan. Mereka pun memulai kegiatannya di dapur minimalis yang didominasi warna hitam dan silver. Tak punya mie keriting, Dominic meraih pasta panjang dari kabinet karena hanya itu yang paling mirip dengan yang ada di gambar buku resepnya. Dia rebus hingga matang, lalu menggulung seperti yang ada di buku resep sebelum akhirnya dia akan goreng mie pastanya di dalam minyak yang banyak. Tunggu sampai panas. Sky menginstruksi supaya Dominic menunggu minyak panas sebelum minyak dimasukkan. Namun, lelaki itu justru melantur bicaranya. Sudah kulakukan bos. Kemarin aku menunggunya sampai panas-panasan di depan kosnya, dan yang terjadi, dia tidak juga keluar. Yah, siang tadi Dominic ke kos Putri GG dan tidak menjumpainya. Kau ini kenapa sih? Bingung Sky. Ah, sudahlah. Sergah Dominic. Dia kembali melanjutkan langkah-langkah memasaknya. Kali ini dia ambil sayur, mencucinya lalu mencincangnya sampai halus. Kau menghancurkan sayurnya, protes Sky. Ya Tuhan, mana ada Ifumi dimasuki sayur yang sudah halus mirip topping perindapan. Dominic tak peduli. Ini menandakan meletus balon hijau. Hatiku sedang kacau, makanya sayur pun remuk redam di tanganku. Sky hanya menggeleng kepala. Yah, dia mencoba maklum. Karena semenjak GG mengundurkan diri, Dominic memang seaneh itu, bahkan di kantor pun, hanya melamun. Sesi memasaknya, Sky yang membacakan panduannya, Dominic yang mengeksekusi, dan sejauh ini, mereka cukup sukses. Masukkan 1 sendok teh garam. Sky berteriak setelah Dominic berulah dengan memasukkan sekaligus sendoknya. Garamnya saja, penjajah. Ngapain dimasukkan sendoknya juga? 1 sendok teh, garam, kan? 1 sendok, teh, baru garam. Dengan gaya lengan yang dilipat ke atas, Dominic bahkan membubuhkan teh ke dalamnya seperti chef yang telah berpengalaman. Sky kembali berpikir, 1 sendok, teh, garam, berarti Dominic benar. Sendoknya, tehnya, garamnya pula. Kau benar juga, panduannya begitu. Dominic sok pintar, dan mulai menanyakan langkah selanjutnya. Lalu apalagi setelah ini? Larutkan maizena, kata Sky. Dominic menurut untuk meraih maizena yang masih tertinggal di dalam tas belanjaan Sky. Dia lalu menuangnya ke dalam masakan yang sudah bercampur dengan sayuran. Dipikir-pikir lagi, aku dan Pak Choi ini senasib. Kami sedang di titik layu karena keadaan. Kocok telur, perintah Sky. Dia pandai mengocoknya. Dominic melantur lebih jauh. Entahlah, sekilas-sekilas dia ingat saat malam panas itu, ketika ia dan GG saling memanjakan tubuh masing-masing. Walau kacau, keduanya melanjutkan memasak, dan hampir saja jadi, sampai dering ponsel Sky mengalihkan atensi. Sky segera mengangkatnya. Bos, apa bos sudah lihat iklan produk baru Bemeria? Saya sudah kirim videonya barusan. Baiklah, Sky mematikan sambungan teleponnya, lantas membuka kiriman video dari antek-anteknya. Sontak, Sky berdiri sambil menggebrak meja makan Dominic. Yang mana,
Hal itu membuat Dominic segera menyatroninya untuk melihat video yang membuat Sky mengeraskan rahangnya. Sebuah produk yang sama persis dengan produk rancangan asli Sky. Ini produk kita kan, bos? Kita saja belum merilisnya. Lalu, dari mana mereka tahu rancangan ini? Sky tak bisa berkata-kata. Sejatinya, Bemeria itu masih penyandang marga Rain karena sesepuh mereka berasal dari keluarga yang sama. Namun, untuk bisa meniru rancangan produk yang sama persis dengan rancangan yang baru akan dirilis Xmeria, itu tidak mungkin. Ada yang mencuri rancanganku.